Hari ini saya bersama Bapak Wakil Gubernur, Bapak Pimpinan Bank Indonesia Wilayah Bali, Bapak Trisno, kemudian Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Bali, Bapak Eli Wongsoda, bersama beberapa kepala OPD dan juga PHRI mengadakan rapat untuk membahas dampak COVID Corona terhadap masyarakat dan terhadap dunia usaha. Tadi secara umum kita menyampaikan dan juga saran dari Bapak Pimpinan Wilayah BI, Bapak Pimpinan Wilayah Otoritas Jasa Keuangan, kita melakukan dua langkah dan kebijakan strategis. Yang pertama adalah penanganan COVID-19 yang saya sendiri sebagai ketua gugus tugasnya dan ketua hariannya adalah Bapak Sekda, dan sejauh ini apa yang dijalankan oleh gugus tugas sudah berjalan dengan baik dalam rangka mengendalikan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Dan saya kira kawan-kawan juga sudah mengikuti perkembangannya. Saya perlu menyampaikan bahwa kalau yang berkaitan dengan perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali ini, sampai kemarin itu yang positif 81 orang. Kemudian 2 warga negara Indonesia, warga negara asing, 79 warga negara, mohon maaf, dari 81 ini 7 warga negara asing, kemudian 72 warga negara Indonesia. Yang warga negara WNA ini 2 meninggal, kemudian 4 sembuh dan 1 masih dirawat. Yang 72 warga negara Indonesia itu 51 dari pekerja migran Indonesia atau anak buah kapal ABK dari luar negeri yang dipulangkan oleh perusahaannya dan kebijakan negaranya untuk memulangkan. Jadi Bali tentu berkewajiban untuk menerima. Nah, yang datang ini di Bandara Ngurah Rai langsung dilakukan rapid test meskipun sudah bawa sertifikat sehat. Yang negatif dipulangkan tapi wajib menjalankan karantina di desa yang diawasi oleh desa adat secara ketat. Kemudian yang positif, kalau positifnya dalam kondisi sehat fisik, itu di karantina di Bapelkes. Sedangkan kalau negatif, positifnya dalam kondisi kurang sehat, demam atau tanda-tanda sakit lainnya, itu langsung dibawa ke rumah sakit PTN Unud atau rumah sakit umum pusat Sanglah. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan COVID-19 di Bali, yang positif terutama sekali adalah sampai saat ini 51 datang dari ABK, bersumber dari ABK, 13 orang dari daerah yang pernah dikunjungi. Saya sebut saja sudah Jakarta dan Surabaya, itu ada 13 orang.
hanya 8 orang yang itu terjangkitnya di Provinsi Bali. 8 orang yang transmisinya terjadi di Bali. Jadi sebenarnya landai untuk Bali. Nah, penanganan yang positif ini sudah sangat baik di Rumah Sakit Umum Sanglah maupun juga Rumah Sakit PTN Udayana. Bahkan sekarang Rumah Sakit PTN Udayana ini kita jadikan pusat pelayanan perawatan COVID-19. Itu menyiapkan 97 kamar, 97 tempat tidur, bukan kamar. 47 tempat tidur sudah siap dipakai dan sekarang sudah mulai dipergunakan. Yang sisanya sedang dalam persiapan untuk dituntaskan dalam waktu cepat. Jadi dengan demikian nanti semua pasien yang positif ini yang baru tidak akan lagi dibawa ke rumah sakit umum daerah, tapi akan dirawat di rumah sakit PTN Udayana atau rumah sakit Sanglah. Sehingga dengan demikian penyebaran COVID Corona ini di Provinsi Bali lebih bisa dikendalikan, tidak menyebar ke wilayah kabupaten kota yang ada di Bali. Kemudian juga dari segi peralatan kesehatan yang diperlukan memadai, melebihi dari kebutuhan yang tersedia sekarang ini. Itu kalau kita bicara mengenai perkembangan COVID-19. Tolong digarisbawahi bahwa yang positif ini kecenderungannya yang selalu bertambah datangnya itu adalah dari luar. Imported case datang dari para PMI atau ABK. 13 dari luar daerah dan hanya 8 dari lokal Bali. Dan itu saya ikuti hari demi hari stagnan untuk yang lokalnya. Itu. Apa artinya? Kemudian yang perlu saya sampaikan, yang meninggal 2, yang sembuh 19. Untuk lokal Bali tidak terjadi banyak penambahan, cuma 8. Artinya apa? Penanganan COVID-19 di Provinsi Bali ini baik. Kalau daerah lain terus nambah, kalau Provinsi Bali enggak. Yang nambah bukan orang lokal Bali, tapi pendatang. Tolong digarisbawahi. Tapi kita tidak bisa menolak yang datang ini, karena itu mereka itu adalah orang Bali, warga Bali. Ya, yang dipulangkan oleh perusahaannya sudah tidak bekerja, kebijakan negaranya juga memulangkan, karena negaranya juga sudah dalam keadaan berat menangani COVID-19, sehingga kita sebagai pemerintah wajib menerima. Jadi inilah yang kita lakukan untuk para PMI maupun juga ABK. Jadi clear ya, mana lokal, mana dari daerah lain, dan mana yang datang dari luar. Ini sedang ditangani dengan baik. Yang negatif dikarantina di masing-masing desa, dikelola dan diawasi oleh Satgas Gotong Royong Desa Adat. Tapi sedang dipertimbangkan, tadi ada masukan, nanti yang akan datang lagi mereka ini kita akan karantina di satu tempat, tidak lagi ke wilayah. Sedang kita diskusikan. Sore ini kita akan ambil keputusan. Ya. Jadi dengan demikian yang karantina ini tidak, walaupun dia negatif, tidak di desa, tapi di satu tempat. Sedang kita matangkan. Hal yang kedua, kebijakan strategis yang kita lakukan adalah bersama Bapak Pimpinan Wilayah BI Bali dan Pimpinan Wilayah OJK Bali dan Pak Wagub sebagai ketua adalah pemulihan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dan terhadap dunia usaha. Yang terhadap masyarakat ini sedang dipetakan mana masyarakat yang terdampak, berapa orang, dengan nama dan alamat yang jelas. Kemudian dipetakan juga
sumber yang akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Pertama adalah yang sudah menerima program dari pusat, yaitu program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial, dan yang kedua adalah program dari Kementerian Sosial juga, yaitu bantuan sosial. Ini dari Kementerian Sosial. Yang ketiga dari Kementerian Tenaga Kerja, yaitu dalam bentuk program Kartu Prakerja. Ini juga dari APBN. Semua ini sedang dihitung berapa kapasitasnya yang terjangkau untuk Bali, baik itu program Keluarga Harapan, bantuan sosial dari Kementerian Sosial, dan Kartu Prakerja dari Kementerian Tenaga Kerja. Sedang dihitung berapa untuk Bali, nanti berapa kebutuhan untuk Bali, maka kekurangannya kita akan programkan dari daerah. Dengan menggunakan yang pertama adalah pendanaan yang bersumber dari dana desa, yang bersumber dari APBN masuk ke dana desa. Kemudian juga yang masuk ke dana desa adat. Itu akan kita pakai juga karena desa adat sudah menerima uang dari APBD provinsi sebesar 300 juta. Sebagian kita akan gunakan untuk penanganan COVID-19 ini. Kemudian yang berikut adalah kita akan menggunakan APBD provinsi kalau masih diperlukan untuk kebutuhan dasar sembako ini. Selain dari dana desa, dari desa adat, kalau masih diperlukan itu juga kita akan alokasikan dari dana APBD provinsi. Ini sedang dihitung, saya kira dalam waktu dekat akan selesai penghitungannya ini, sehingga dengan demikian untuk jangka panjang 3 bulan ke depan itu kita bisa mengatasi kebutuhan jangka pendek untuk masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Ada sopir, ada tukang ojek, ada tukang parkir, ada pekerja yang di PHK, yang dirumahkan, tapi yang masuk kategori tidak mampu. Semua kita akan data. Yang berikut adalah dampak terhadap dunia usaha kecil, sektor informal, warung-warung, pedagang tradisional, kemudian juga usaha kecil menengah dan koperasi. Ini juga kita petakan. Ada skema dari kementerian yaitu KUR, berapa yang terjangkau oleh KUR dan berapa yang terjangkau oleh kebijakan restrukturisasi pinjaman dari Bank Indonesia dan juga fasilitas relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan bagi dunia usaha. Ini juga sedang dihitung tadi. Kemudian yang tidak terjangkau oleh kebijakan pusat ini kita akan coba atasi dari skema kebijakan pemerintah daerah. Ini dipimpin oleh Bapak Wagub selaku Ketua Tim Percepatan Pemulihan Dampak COVID-19 terhadap pariwisata dan perekonomian. Ini tim mulai bekerja. Dengan demikian nanti pada saat COVID-19 ini sudah berakhir, kita sudah punya skenario dan skema kebijakan untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian Provinsi Bali, khususnya di bidang pariwisata dan juga usaha-usaha kecil menengah dan koperasi serta sektor informal yang lainnya. Ini yang tadi dibicarakan. Saya akan meminta tim ini bekerja untuk mempertajam lagi supaya menjadi lebih fokus, lebih terarah, lebih tepat sasaran, sehingga dengan demikian dampak daripada COVID-19 ini terhadap
perekonomian Bali itu dapat kita kendalikan sehingga tidak terlalu buruk dampaknya terhadap perekonomian Provinsi Bali. Jadi beliau ini berdua luar biasa, komitmennya akan membantu penuh upaya pemulihan perekonomian Provinsi Bali. Dan setiap minggu kita akan update ini, sehingga dengan demikian kita akan memiliki skema yang solid untuk diterapkan dan realistis untuk bisa diwujudkan. Sehingga saya kira kita akan lebih cepat bisa mengatasi permasalahan dari dampak COVID-19 ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Pak Wagub perlu ditambahkan? Cukup Pak Krisno, Pak Eli? Cukup? Ya. Ya. Selaku Ketua Tim Percepatan Pemulihan ini, kan kalau kita mengacu keterangan dari Pak Kadis Par kemarin, Pak Astawa, bahwa diberikan sekitar 90% hotel ya, hotel yang di Bali itu sudah berhenti operasi atau tutup. Dan itu kan sisi lain PDRB kita kan 53% dari sektor pariwisata, dan serapannya nakernya mungkin di sekitar 1 juta orang yang terserap di sektor pariwisata. Nah, langkah-langkah strategis yang kira-kira yang mungkin yang dalam waktu pendek nih Pak Gub, itu apa sih yang mungkin yang paling mendesak seperti bilang Pak Gub tadi, dampaknya nih, karena mereka juga pada yang dirumahkan unpaid worker, kemudian jadi ada juga yang PHK mungkin jumlahnya tidak banyak ya, sekarang belum banyak, tapi yang dirumahkan yang cukup besar. Ini satu sisi. Kemudian ini kan rembetannya kepada perekonomian Bali yang 53% PDRB-nya dari pariwisata. Mungkin Pak Tris bisa menjelaskan dari sisi perbankan sendiri, dari sisi BI sendiri, kira-kira pelambatannya berapa besar sih Pak Niki, Pak, dampaknya Niki, berapa bulan ke depan? Hitungannya kan Pak Gub, 3 bulan kita harapkan sudah mulai dapat ditangani Pak nggih, seperti Pak Gub sampaikan tadi. Tapi kan dari sisi pariwisata kan Pak Arif dari pariwisata dibilang di tahun 2022 baru akan pulih lagi pariwisata secara global nggih. Artinya kan cukup panjang dampaknya niki. Kira-kira perlambatan dari 53% PDRB pariwisata sekarang dengan dampak COVID seperti apa besarnya Pak? Ini mantul kali semua. Jadi gini, kalau melihat situasi sekarang, kan memang ada peraturan Menteri Hukum dan HAM yang melarang warga negara asing berkunjung ke Indonesia. Jangan berkunjung, transit saja nggak boleh. Jadi udah praktis dari sisi regulasi itu wisatawan kita sudah 0 sejak bulan April ini. Jadi karena itu udah pasti pengusaha di bidang pariwisata itu mengalami stuck, tidak berjalan. Saya kira bukan 90% lagi, mungkin bisa lebih, 90%, lebih dari 90 saya kira. Ini kondisi saat ini, ya, dan mungkin juga dalam beberapa bulan ke depan itu. Kalau Bali, perkiraan saya, kalau ABK ini sudah selesai datang, itu akan lebih termudah terkendali. Artinya pemulihan COVID-19 di Provinsi Bali ini lebih cepat. Tapi wisatawan belum tentu datang karena domestiknya Jakarta COVID-nya besar, naik terus, udah 2000 lebih. Jadi wisatawan domestik pun dalam waktu dekat nggak akan ada, yang asing juga nggak ada. Jadi karena itu udah pasti dampaknya besar sekali terhadap pariwisata. Nah, seberapa besar ini konsekuensinya? Kita berharap jangan sampai ada PHK. Saya akan mengundang dalam waktu segera para pemilik hotelnya ini agar tidak melakukan PHK. Karena sudah lama beroperasi di Bali, sudah mendapatkan manfaat yang cukup besar, maka risiko yang ada sekarang mesti juga ditanggung bersama, ya, dalam beberapa bulan ke depan. Saya masih ini memerlukan waktu untuk mengundang para pemilik hotel ini agar bisa memahami situasi sekarang dan bisa berkontribusi untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Kalau
merumahkan udah pasti karena nggak ada kerjaan sekarang. Jadi apa yang dikerjakan, jadi pasti dirumahkan. Tapi yang penting jangan sampai dia di PHK. Berarti dia masih dapat bayaran. Yang kedua, konsekuensi terhadap pajak hotel restoran udah otomatis. Saya udah memantau. Ya. Pajak hotel restoran kabupaten kota sebali. Ini kan pendapatannya kabupaten kota. Jadi udah pasti triwulan 2 ini berat. Ya. Dan kita sudah memproyeksikan juga konsekuensi terhadap pertumbuhan perekonomian Bali dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dalam jangka panjang sebagai akibat daripada dampak COVID-19 ini. Kalau COVID-19 di Bali ini lebih cepat diatasi, saya kira proses pemulihannya akan lebih cepat walaupun masih tidak secepat yang kita harapkan karena Bali tidak bisa sendiri karena ada faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian Bali. Jadi karena itu kami masih melihat sampai akhir April sekarang ini bagaimana perkembangannya sumber pendapatan asli daerah di provinsi, di kabupaten kota sebali yang berdampak pada program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan juga dampak terhadap kehidupan masyarakat. Saya kira cukup. Ya, ya, itu kalau normal. Ya, iya, iya, iya. Kosa BI udah diberatin. Jadi begini, triwulan 1 masih bagus, triwulan 2 menurun, triwulan 3 menurun. Gambaran saya triwulan 4 akan mulai merangkak naik. Totalnya akumulatif sampai triwulan 4 menurut saya masih positif. Ya, masih positif. Walaupun tentu di bawah dari target yang kita rencanakan. Rencanakan 6% pertumbuhannya di Bali. Nggak mungkin deh itu. Bisa mencapai 3 aja udah bagus. Terburuk-buruk itu saya kira. Itu. Ya. Bupati. Ya, ya. Bukan arahan, sinkronisasi penanganan COVID-19 serta dampaknya agar kita sinkron di daerah sesuai dengan kebijakan pusat, provinsi dan juga kabupaten kota sebali. Dan saya tentu harus ikut membantu konsolidasi daripada pemerintah daerah kabupaten kota sebali karena sebagian besar hidupnya dari dana alokasi umum. Ya, dana alokasi umum sudah pasti akan menurun.